ada sekolahnya khusus soal tidur ada. aja. Oke. Ternyata di Filipina. Ya, ternyata di dunia ini sudah banyak Iya, dokter yang spesialis sleep medicine. Berapa lama sekolahnya? Kemarin tuh saya ngambilnya fellowship aja dong. Fellowship aja. Iya, tapi sebenarnya bisa tuh ternyata di luar negeri spesialis sleep medicine tuh ternyata bisa ada. Nah, semakin saya pelajarin semakin tertariklah saya karena ternyata gangguan tidur itu nanti efeknya kemana-mana di seluruh tubuh kita. Oke, iya. Dan ternyata memang setelah di dalam banyak masalah tidur ini ya. Banyak pasiennya masalah. juga banyak bermasalah. Betul, ternyata banyak masalah yang sampai saat ini bahkan saya sendiri pun sebagai seorang dokter mungkin selama ini kurang aware tentang kebutuhan tidur. Apalagi masyarakat ya, banyak masyarakat tidur itu masih di nomor sekian kan gitu, kurang diprioritaskan. Nah dari situ makanya saya juga, wah ternyata begitu besar ya pengaruh tidur untuk kesehatan kita. Iya. Betul itu Dokter Belinda. Teman-teman juga saya lihat kalau di kolom komen kalau yang nanya soal diet banyak banget. Nanya soal olahraga gitu banyak banget. Iya. Seingat saya hampir nggak ada yang nanya soal tidur ini. Ya. Nah kita teman-teman kita akan mulai bahas nih. Saya kira kita akan 4 video berturut-turut bahas soal tidur. Nah di video pertama ini kita akan bahas dulu soal yang paling basic ya Dokter Belinda boleh. Ya. Soal apa kita mau bahas sekarang di video ini? Mungkin kita kenalan dulu ya, tidur itu sebenarnya apa sih? Ya, padahal tidur itu sesuatu yang kita kerjakan tiap hari loh. Tapi ternyata kita belum sadar ya tidur itu apa. Nah, jadi tidur itu adalah mungkin bagi banyak dari kita ya, kita anggap tidur itu adalah proses shutdown. Shutdown tuh kayak ya cuma istirahat aja, memang udah capek ya udah waktunya istirahat. Tapi ternyata enggak, tidur itu adalah suatu proses aktif dalam diri kita. Malah aktif. Bukannya kalau shutdown itu kan berarti kita kayak komputer kita matiin gitu ya, kayak sistem kita nih kita matiin. Ternyata dia tuh bukan dimatiin, tapi ada bagian dari otak yang harus bekerja aktif baru kita itu bisa tidur. Ada yang mesti aktif malahan pada ada yang saat harus tidur. Aktif, betul. Jadi di otak kita ini ada bagian yang aktif untuk kita bangun, ada yang aktif untuk kita tidur. Kalau salah satu dari ini terganggu, misalnya nih yang aktif untuk bangun itu terganggu, akibatnya kita jadi ngantuk terus, jadi nggak bisa bangun. Nah begitu juga kalau yang harusnya bagian otak yang aktif untuk tidur itu terganggu, jadinya kita nggak bisa tidur. Walaupun makanya banyak kan dari kita misalnya udah tidur di atas kasur, bolak-balik, udah matiin lampu, udah sunyi, tapi nggak bisa tidur. Karena tidur itu suatu proses aktif, ada bagian dari otak kita yang harus diceklik, harus aktif, baru kita bisa jatuh tertidur. Jadi coba saya cerna dulu. Jadi yang aktif itu kita harus tidurnya bagus, baru si bagian yang aktif pada saat tidur ini baru dia bisa bekerja dengan baik ya. Kalau tidurnya nggak enak, dia nggak bisa aktif dengan baik gitu kira-kira gitu. Justru kebalikannya dok. Oh bukan gitu, salah. Otak kita ceklik aktif, baru kita jatuh tertidur. Oh otak kita ada tombol aktifnya? Ya, sampai dibilang otak kita ini ada sistem saklar. Kalau saklarnya sini ceklik bangun, sini ceklik sini tidur. Nah, kalau saklarnya ini rusak, bangun terus, jadi nggak bisa tidur. Okay. Walaupun kita udah merem, udah lemesin badan, udah malam, udah capek, tapi nggak bisa tidur karena saklarnya ada yang nggak bekerja. Oke, menarik ini ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari apa yang dimaksud gangguan tidur dan juga seberapa sering terjadi di masyarakat kita. Boleh. Jadi gangguan tidur itu adalah semua kondisi yang mengganggu baik dari pola tidur kita, durasi tidur kita maupun kualitas tidur kita yang mengakibatkan terganggunya aktivitas kita sehari-hari atau terganggunya fungsi tubuh kita. Aktivitas kita terganggu, fungsi tubuh kita terganggu. Contohnya, tadi kan ada pola, ada durasi, ada kualitas. Ya dok. Contohnya pola, kita tidur nih, durasinya cukup 8 jam. Tiap tidurnya dalam. Bisa mencapai tidur dalam atau deep sleep. Tapi polanya kebangun-bangun. Dalam semalam bisa bangun 5 kali, kepingin pipis terus. Nah itu kan jadi pola tidur kita yang seharusnya dalam semalam itu tidur yang panjang, jadi tidur yang terfragmentasi, putus. Polanya terganggu, atau itu istilahnya arsitektur tidurnya terganggu. Arsitekturnya terganggu. Iya, misalnya nih baru tidur 2 jam bangun pipis, tidur 2 jam bangun lapar, tidur 2 jam kebangun nggak tahu kenapa
kenapa habis mimpi. Nah, itu kan jadinya putus-putus. Itu bisa mengganggu tidur kita sehingga pada Iya, waktu iya. kita bangun tidur nggak seger karena Iya. tidurnya putus-putus. Nah, itu bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi pas bangun tidur nggak bisa konsentrasi, jadinya agak emosional, sensitif, gampang marah. Nah, karena pola tidurnya kurang baik. Bisa juga karena durasinya terganggu. Oke. Nah, kita manusia dewasa idealnya tidur 7 sampai 9 jam. Ya, kedikitan nggak boleh, kebanyakan juga nggak boleh. Oke. Nah, jadi harus 7 sampai 9 jam. Kalau tidur kita terlalu sedikit, misalnya banyak nih yang suka begadang, sedangkan pagi udah harus bangun lagi. Setiap malam cuma bisa tidur 4-5 jam, 4-5 jam. Nah, itu kan berarti durasinya nggak cukup. Iya, iya. Itu juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan jangka panjangnya mengganggu fungsi tubuh kita. Nah, begitu juga dengan kualitas tidur. Contohnya, tidurnya saya cukup kok, tiap hari saya tidur 8 jam, tapi tidurnya nggak pernah mencapai tidur dalam. Selalu cuma tidur ayam aja, ya. Gampang dibangunin, denger ini suara dikit bangun, ada apa dikit bangun, tidurnya nggak pernah dalam. Akibatnya sama aja. Jadi pada waktu bangun tidur rasanya udah tidurnya lama, tapi nggak berkualitas.